ketiga yang ke berapa? Yuk. Berapa Kak Diana? Minggu Paskah yang ketiga. Benar sekali. Nah, Lalu apa nih Kak tema untuk hari benar ini? sekali. Untuk tema Minggu Paskah ketiga hari ini yaitu Menjadi saksi Kristus yang siap diutus. Nah, gimana? Kak Steve apakah sudah siap untuk diutus? Kasih selalu siap kapanpun untuk diutus. Untuk kalian bagaimana? Selalu siap dong Kak. Oke. Untuk menambah semangat nih Kak, kita tepuk biar ibu ceria. Baik, kira-kira masih ada yang ingat atau sudah ada yang lupa? Masih ingat deh Kak. Oke deh. Oke, kita coba ya. Sekali lagi ya. Yuk berdiri adik-adik. Oke, tepuk biar minggu ceria. Biar Minggu ceria. Wow. sekali. Betul Kak. Bagaimana kalau kita kasih satu kali lagi Kak Diana? Oke, siap. Siap ya? Semangat ya. Oke. Oke. Tepuk biar minggu ceria. Biar minggu ceria. Wow, sekali. Kalau sudah tepuk nih Kak, sudah tahu apa tema untuk hari ini? Benar Maksud sekali. tujuannya apa ya Pak? Oke, baik. Tujuan untuk biar minggu ceria hari ini yaitu anak-anak percaya Yesus sungguh telah bangkit dan siap menjadi saksinya. Nah, nanti kita berdua tidak akan sendirian nih Kak. Benar sekali, kita tidak hanya berdua saja, kita ditemani oleh Kak Yofi. Yofi, Kak Yusti, Oke, Kak Yusti dan juga kan Kak Esti. Benar sekali. Oleh karena itu Kak Steve, yuk kita panggil Kak Esti, Kak Yofi, Kak Yusti. Yuk kita bergabung yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Mari kita saksikan mereka. Yeay. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah diriku kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Nah, adik-adik, gimana? Seru sekali bukan? Tadi kita sudah sama-sama bernyanyi. Terus kita sama-sama tepuk-tepuk. Iya. Sekarang adik-adik dipersilakan kembali duduk karena kita akan memulai dengan berdoa. Berdoa, baik. Ya. Kak Diana kasih waktu terlebih dahulu untuk ambil sikap doa yang baik. Oke. Tangan dikatukan dan mata dipejamkan. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu Terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua boleh mengikuti kegiatan Biak Minggu Ceria hari ini. Dampingilah kami selalu supaya dapat berjalan dengan baik hingga akhir nanti. Dan bantulah kami untuk menjadi saksi-Mu. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah bersama-sama berdoa. Untuk mengawali ya Kak ya.
Benar. sebelum memulai rangkaian kegiatan di hari Minggu Ceria. Oke Kak, sekarang kita ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama kembali. Ya, tetapi untuk bernyanyi kali ini sebagai pengantar Injil Kak. Oke, baik. Adik-adik sudah siap ya? Sudah ya? Jangan malu-malu untuk mengeluarkan suara kalian ya. Betul sekali. Ah. Kak Steve di sini juga tidak malu karena ada Kak Diana. Nah, dan Kak Diana juga tidak malu karena ada adik-adik di rumah. Baiklah adik-adik, sekarang bersama dengan Kak Yustin kita akan membaca firman Tuhan untuk hari ini. Tolong disiapkan kitab sucinya, diambil? Iya, baik. Sudah? Mari kita akan membaca Injil untuk hari ini dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan. Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
kepada mereka. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih adik-adik sudah membaca kitab suci dengan sungguh-sungguh. Bagaimana? Sudah jelas belum tentang isi kitab suci hari ini? Nah, untuk lebih memahami isi kitab suci, Kak Yustin akan menayangkan sebuah tayangan ini ya, tentang sebuah cerita. Simak baik-baik ya, nanti baru kita membuat renungan bersama. Perhatikan cerita ini. Dina dan Dini pergi berkemah di tepi sebuah danau bersama dengan papanya. Karena situasi masih pandemi COVID-19, Papa mengajak liburan anak-anaknya berkemah. Pak, kita buat aja di sini aja, soalnya kita bisa membuat main. Sekali, lihat cocok untuk dikatakan di sini. Ketika papanya sedang mendirikan tenda, Dini dan Dina bermain kejar-kejaran. Akhirnya Papa ngajak kita ke Tempatnya sudah bagus sekali ini, Dek. Gimana kalau misalnya kita ke Setia? Ayo Kak, let's go. Let's go. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Dina, ini jangan jauh-jauh mana. Ayo sini nak. Oke, Pak. Siap. Dek, di sana kayaknya lebih seru deh. Iya sih Kak, kelihatannya lebih rindang dan sejuk deh di sana. Kita ke sana yuk. Ayo Kak. Aku masih di sini nih. Oke, Mari. kita bermain bersama. Tapi kita beneran gak mau Papa kita. Apalagi sepertinya sudah selesai buat tendanya, Dek. Jadi kita bisa bermain. Oke deh, ayo Kak. Oke, let's go. Sesampainya di tempat, ia melihat banyak sekali bunga-bunga, kumbang, dan kupu-kupu yang indah. Maka bercengkeramalah mereka. Dek, indah sekali tempat ini. Saya nggak pernah melihat seperti ini Kak di kota. Ya, di sini banyak sekali tanaman. Ada bunga, tuh ada kupu-kupu tuh di belakang kamu. Wah. Apa surga itu seperti ini Kak? Ada bunga-bunga, ada kupu-kupu. Jadi keinget mama Kak. Sudah. Nggak apa-apa. Mama pasti sudah tenang di sana. Dan tempatnya indah seperti ini. Kita tetap berdoa ya buat Mama. Iya Kak. Yuk Kak, kita jalan lagi Kak. Ayo. Tapi ini ke kiri atau ke kanan ya Kak? Kayaknya masih ke kiri deh, Dek. Kita ke kiri dulu ya. Oke Kak. Kak, kayaknya ini salah deh. Ini kita udah jauh banget kita mainnya. Nanti kalau Papa cari gimana Kak? Nanti kita pasti akan ditemukan sama Papa. Tenang ya. Dek, tapi kok itu ada bayangan hitam sih, Dek? Kak jangan gitu deh Kak. Ini kita di hutan, gak ada siapa-siapa, hanya kita aja
Ini Papa, Nak. Kalau itu Papa, coba tadi bajunya Dini sama Dina warna apa? Tadi Dina pakai kaos warna hitam. Dini pakai baju warna biru. Jadi itu Papa, Dek. Tapi bisa jadi hantu. Dina, Pak! kalian berdua ini ya. Tadi kan Papa sudah berpesan, jangan main terlalu jauh. Kalian tahu nggak? Ini itu hutan, ya, banyak binatang buasnya dan tidak ada siapa-siapa. Kalau kalian hilang, Papa akan susah mencari kalian nanti. Nah, dan Janji nggak bakal main. baik ya, nggak boleh gitu lagi ya. Kembali lagi ke tenda. Tendanya sudah Papa siapkan tuh. Oke, ayo. Oke, ayo kita kembali. Nah, bagaimana ceritanya? Bagus bukan? Iya, mudah-mudahan cerita tadi bisa membuat adik-adik semakin mengerti dari kisah kita kitab suci hari ini. Nah, mari kita bahas bersama-sama, kita renungkan bersama-sama dengan Kak Yustin ya. Ya. Jadi dalam kitab suci tadi yang diceritakan adalah tentang siapa? Benar, tentang Yesus yang baru saja bangkit dan para muridnya. Benar sekali. Lalu kalau dalam cerita satunya tadi yang diceritakan tentang siapa? Tentang Papa dan dua putrinya, yaitu Dini dan Dina. Mari kita ke cerita tadi. Dalam cerita tadi, waktu anak-anak ketakutan di dalam hutan, ya kan? Lalu pada malam hari ditemukan oleh papanya. Tapi kemudian waktu dipanggil papanya, apa yang dialami oleh anak-anak tadi? Iya, mereka ketakutan sekali, benar ya. Lalu papa menyapa apa? Jangan takut, ini papa. Betul. Nah, itulah cara papa menyapa mereka. Nah, bagaimana reaksi Dini dan Dina tadi waktu pertama kali disapa oleh papanya? Apakah langsung tahu kenal dengan papanya? Oh tidak, mereka bahkan menjerit ketakutan, menjerit memanggil papa. Padahal yang memanggil adalah papa. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana papa tadi meyakinkan Dini dan Dina supaya mereka tidak ketakutan? Benar, papa memanggil nama mereka satu persatu, Dini dan Dina. Nah, setelah mereka dipanggil namanya, disapa satu persatu, baru mereka yakin bahwa yang dilihat bukanlah hantu, melainkan papa mereka yang mencari. Ya, nah setelah itu baru papa memberikan nasihat kepada Dini dan Dina. Apa coba tadi nasihatnya? Benar sekali, mereka dinasihati supaya tidak bermain jauh-jauh dan tidak masuk ke hutan di dekat bukit, dekat danau, ya, supaya tidak tersesat. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang kalau yang di kitab suci tadi, adik-adik masih ingat nggak? Ketika dalam kitab suci murid-muridnya tadi juga merasa ragu akan kehadiran Tuhan. Benar? Nah, bagaimana dengan adik-adik? Pernahkah adik-adik meragukan kehadiran Tuhan? Pernah tidak? Oh iya, pernah Kak. Ada yang tidak. Nah, bagi yang pernah ragu, lalu apa yang adik-adik lakukan saat adik-adik ragu tentang kehadiran Tuhan? Apa yang adik-adik lakukan? Wah, macam-macam ya. Ada yang kemudian berdoa, ya. Lalu ada yang kemudian berteriak juga. Betul. Lalu bagaimana Tuhan menolongmu saat kalian merasa ragu? Apa yang kalian rasakan? Bagaimana Tuhan menolongmu? Nah, adik-adik, seperti dalam cerita tadi, para rasul pun merasa ragu akan Tuhan. Bahkan mereka terkejut ketika Yesus tiba-tiba datang di tengah-tengah mereka. Lalu mereka menganggap Yesus sebagai apa?
seperti hantu. Iya, karena mereka melihat bagaimana Yesus wafat. Kok tiba-tiba ada di tengah mereka? Nah, jadi mereka ragu. Apakah ini Tuhan? Mereka ragu. Nah, saat mereka ragu, lalu apa yang membuat mereka jadi yakin? Benar, karena Yesus menyapa mereka dengan sapaan yang khas, ya kan? Sapaan khas Yesus kepada mereka. Apa itu tadi? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, itu adalah sapaan Yesus yang khas, yang dikenali oleh murid-muridnya. Maka dengan sapaan itu mereka yakin bahwa itu Yesus. Apalagi kemudian Yesus menunjukkan luka-lukanya di tangan, telapak tangan, dan di kakinya. Nah, kemudian setelah itu Yesus juga minta sepotong ikan, lalu dimakannya di depan murid-muridnya. Baru mereka betul-betul yakin, oh iya, ini adalah Yesus, guru mereka. Lalu setelah itu, sama seperti Papa yang menasihati Dini dan Dina, Yesus juga mengingatkan lagi, nasihat lagi kepada para muridnya. Apa nasihatnya? Iya, Yesus mengingatkan bahwa Yesus memang harus mengalami ini, wafat, menderita, lalu bangkit. Yesus harus mengalami penderitaan, wafat, lalu bangkit sebagai Mesias. Nah, itu pernah disabdakannya kepada para murid. Yesus mengingatkan para murid untuk betul-betul yakin dan percaya, dan minta mereka sebagai saksinya. Lalu mereka siap untuk diutus. Nah, itu tadi perintah Yesus kepada para rasulnya. Lalu bagaimana dengan kita sekarang, adik-adik? Di masa sekarang ini, tadi kita juga diminta untuk menjadi saksi Kristus, dan kita juga harus siap diutus. Bagaimana caranya ya? Ada yang tahu? Iya, caranya pinter sekali, dengan rajin berdoa. Apalagi? Rajin baca kitab suci, benar. Apalagi? Rajin ikut biak. Iya, betul. Meskipun biaknya secara online sekarang ya, terus tetap ikut mengikuti kegiatan biak secara online. Nah, mengapa kita harus selalu seperti itu? Supaya hubungan kasih kita dengan Yesus akan tumbuh terus dan terus, tidak akan terputus. Nah, setelah kita berhubungan terus dengan Yesus, maka kita akan tetap yakin dan percaya kepada Kristus. Setelah itu ingat, kita diutus Yesus untuk menjadi saksinya. Nah, ini bagaimana ya caranya supaya kita menjadi saksi Kristus? Iya, kita harus mencerminkan dari tingkah laku kita mencerminkan sikap seperti teladan Yesus. Ya, itu kita berarti menjadi saksi Kristus. Caranya saling menolong ya di rumah dengan teman ya, lalu membantu teman yang punya masalah. Lalu kita juga selalu harus bersikap baik, berbuat baik, karena dari sikap kita itulah tercermin kesaksian kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita sebagai pengikut Kristus tapi sikap kita tidak baik, nah berarti kita belum bisa menjadi saksi Kristus. Bisa ya adik-adik ya? Oh pasti dong Kak. Adik-adik bisa menjadi saksi Kristus, melakukan hal-hal yang baik dimanapun berada, saling mengasihi, saling menolong kepada siapa saja. Bisa? Pasti bisa. Oke, seperti itu adik-adik. Terima kasih untuk renungan kita hari ini. Semoga adik-adik semakin mantap untuk makin percaya pada Kristus dan siap untuk diutus. Nah, sekarang kita ke ayat hafalannya. Ya, ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Injil Lukas bab 24 ayat 47. Kamu adalah saksi
dari semua ini. Kamu adalah saksi dari semua ini. Terima kasih adik-adik untuk renungan dan ayat hafalan kali ini. Terus jadi anak-anak yang baik, terus jadi saksi Kristus. Terima kasih. Sampai jumpa. Kita teruskan untuk berikutnya apa ya? Iya, aktivitas bersama dengan Kak Esti. Halo adik-adik pihak ceria, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Sudah menunggu untuk kegiatan aktivitas Minggu Ceria hari ini? Pastinya semuanya sudah bersiap semua di rumah dengan kakak, adik ya, semuanya yang ada di rumah. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas yaitu niat yang baik menjadi saksi Kristus. Nah, adik-adik sudah siapkan semuanya ya? Kita siapkan alat-alatnya ya. Nah, alat-alat yang kita persiapkan yaitu kertas buffalo yang berwarna ya, supaya lebih tebal ya, kertas buffalo, lalu lem, lalu ada pensil atau pulpen yang adik-adik miliki di rumah ya, lalu ada spidol warna boleh, lalu ada gunting. Nah, ayo kita sekarang mulai untuk membuat prakarya hari ini ya. Yang pertama yaitu kita lipat ya, kita lipat kertas buffalo ini menjadi dua. Kita lipat, adik-adik sudah melipatnya menjadi dua yang sama ya. Setelah kita lipat kertas buffalo ini, kita jiplak ya. Kita menjiplaknya menggunakan jari telapak tangan kita ya. Kita jiplak. Kita menjiplaknya sesuai dengan ukuran tangan kita ya. Oke, setelah kita menjiplaknya, kita menggunting. Dari dua yang sudah kita lipat ini kita potong ya. Hati-hati ketika menggunakan gunting ya, adik-adik di rumah ya. Oke, setelah kita potong ya menjadi seperti ini, nanti kita lem ya. Kita lem bagian yang ujung-ujungnya, yang bagian pinggir-pinggirnya ya. Kita lem, tapi jangan lupa, jangan semua dilem ya. Kita beri celah bagian tengah ini supaya nanti bisa kita masuki pensil kita ya, atau pulpennya. Jadi kita lem. Oke, setelah kita lem, jangan lupa adik-adik kalau jari itu pasti ada kukunya ya. Adik-adik juga boleh menambahi kuku yang ada di jari-jari yang kalian buat ya. Kita gunakan pakai pensil warna boleh atau spidol warnanya. Nah, ini seperti ini ya. Lalu kita tuliskan niat kita ya, niat baik kita menjadi saksi Kristus. Kita tuliskan, contohnya menabung. Kita tuliskan, menulisnya ke bawah ya. Adik-adik bisa menuliskannya ke bawah. Misalnya menyapa ya, menyapa teman dituliskan di sini. Rajin belajar, bangun pagi, lalu rajin berdoa. Adik-adik bisa menuliskan niat-niat baik adik-adik semua di jari tangan kalian ini yang sudah dijiplak ya. Oke, jadi dibuat seperti ini. Nah, adik-adik jadinya seperti ini. Oke ya, adik-adik bisa menambahkan senyum ya di telapak tangan kalian. Oke, jadilah saksi Kristus. Bye-bye. Nah, Kak Diana, Iya, pasti. adik-adik juga
kita sudah berada di penghujung acara. Betul. Benar sekali. Tetapi jangan sedih nih adik-adik, karena minggu depan Kita masih bertemu jumpa kembali. lagi Benar. dalam Biak Minggu Ceria. Nah, Hari ini tadi kita sudah ngapain aja sih Kak? tadi kita sudah puji-pujian dan kita mendengarkan kitab suci. Betul, dan kita sudah mendengarkan cerita. Masih ingat Kak tadi siapa saja tokohnya ya? Ada Ayah, Saya, ada Dini, dan Dina. Dina. Tadi kita juga sudah melakukan aktivitas bersama KSI. Benar sekali. Kita membuat apa ya tadi Kak? Kita membuat niat baik untuk menjadi saksi Kristus. yang siap. Siap nih. Benar. Dalam bentuk berupa apa ya Kak Eja? Berupa jari. Dan di setiap jari tersebut sudah ada Niat-niat niat kita. kalian. Benar sekali. Dan apakah niat itu hanya dituliskan saja Kak? Tidak, niat itu harus kita lakukan dan kita laksanakan. Nah, supaya bisa dilakukan dan dilaksanakan gimana ya Kak caranya? Kita taruh di tempat yang sering kita lihat. Contohnya di meja belajar, Bisa di pintu kamar bisa di Kak? kamar bisa Oke. juga. Yang mana kita bisa lihat sehari-hari ya Benar Jadi, sekali. dan jangan lupa kalau kita bisa menjadi saksi Kristus yang Siap siap. diutus. Oke Kak, sudah di ujung acara nih. Jadi kita akan tutup Baik. pertemuan hari ini dengan Berdoa. Baik adik-adik, kita ambil sikap untuk berdoa ya. tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, kulipat erat-erat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Yesus, Terima kasih ya Yesus, karena Engkau karena Engkau telah memberkati kami hari ini. telah memberkati kami hari ini. Berkatilah kami ya Yesus, Berkatilah kami ya Yesus, agar kami agar kami siap untuk siap untuk menjadi saksi Kristus menjadi saksi Kristus yang siap diutus. yang siap diutus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa Bapa, dan Putra dan dan Roh Roh Kudus. Kudus. Amin. Oke, adik-adik biar yang ada di rumah tetap jaga kesehatan ya. Benar sekali. Dan sampai jumpa